Bagi yang merasa tertampar, get your shit together. Alright, buckle up. Ini para pemimpin negara pada halu atau gimana ya? Sorry. Coba aku perjelas. How did we get to a place where people in power can dance on stage while the nation is struggling to breathe? Karena di luar gedung megah itu, kenyataannya begini. 47% atau 25 juta dari 53 juta buruh karyawan pegawai dibayar di bawah UMP. Itu data resmi BPS dirangkum kata data. Dan UMP itu berapa sih? Ya tergantung provinsi. Kisarannya 2-5 juta per bulan. Rata-rata nasional sekitar 3,1 juta. Kalian beli matcha latte setiap hari dalam sebulan, udah setengah dari UMP nasional rata-rata. Itu gaji untuk 1 bulan hidup, yang seringkali bukan hanya untuk 1 orang ya, tapi untuk 1 keluarga. Bayar kontrakan, listrik, beras, sekolah, dan ongkos kerja. Satu sakit, semua goyang. Sekarang bandingin dengan mereka yang memegang palu kebijakan. Pernyataan publik yang udah beredar bertahun-tahun, gaji pokok anggota DPR itu sekitar 16 juta, plus tunjangan plus minus 59 juta. Itu yang diakuin depan kamera. Dan kita semua tahu ada arus di luar slip yang gak tercatat rapi. Akhir-akhir ini ada kalkulator ajaib. 3 juta kali 26 hari sama dengan 78 juta per bulan. Sebuah blunder yang bikin rakyat makin panas. Karena bukan hanya salah itu, tapi salah rasa. Sadar gak sih, guru sekolah dikasih 3 juta per bulan aja udah bersyukur banget. Kalian ngerasa 3 juta per hari itu berat? Halo, tahukah Anda? Apakah terbayang di pikiran Anda rasanya tinggal di tempat 11 kali 7 meter bersama 7 anggota keluarga? Tanpa AC, teknologi canggih, dan segala kenyamanan yang saya yakin Anda semua punya. Let that sink in. Di sisi lain, guru-guru honorer, orang-orang yang kita titipi masa depan anak kita, ada yang menerima 100-350 ribu per bulan, tergantung provinsi. Ada berita tentang guru yang udah mengabdi 33 tahun jadi guru honorer hanya untuk dapat gaji 350 ribu rupiah per 3 bulan. Ini bukan drama. Ini realita yang viral karena terlalu menyakitkan untuk didiamkan. I mean, can we just be honest for once? Kalau politisi kita naik gaji dan tunjangan tapi guru dibiarkan mengajar sambil berdoa untuk bertahan hidup, apa yang kita harapkan dari pendidikan Indonesia? Hasilnya udah kelihatan. PISA 2022. Indonesia, matematika 366, membaca 359, sains 383, jauh di bawah rata-rata OECD. Masing-masing kategori turun 10-40 poin dari tahun 2009. Ini alarm keras. Kompetensi dasar anak bangsa kita tertinggal dan ini bukan salah mereka, melainkan salah pihak-pihak yang berkuasa yang terlalu sibuk mikirin dirinya sendiri daripada mikirin gimana bangun sistem sehingga guru-guru kita tuh bisa dapat support yang dibutuhkan untuk gak hanya bisa ngajar dengan efektif, tapi juga hidup lebih sejahtera. Dan tetap aja di layar kaca dan media sosial kita ngelihat gestur pamer status, tertawa, berjoget, membela tunjangan, seolah-olah penderitaan rakyat itu sekedar noise. Kita ngaku menjunjung tinggi Pancasila dan gotong royong, tapi kok bisa sedesensitized ini pada kemiskinan dan kepedihan? Sejak kapan jabatan jadi jalan pintas untuk flexing, bukan pelayanan? Here's a question for you. Kenapa status lebih penting daripada nurani? Kalau politik itu pelayanan, kenapa yang dipamerkan justru gaya hidup? Untuk apa jadi politisi? Untuk flexing kekayaan atau memperbaiki penghidupan rakyat yang gajinya kalah jauh dari standar layak? Sampai kapan kita pura-pura nggak tahu? Rakyat bukan marah karena iri. Rakyat marah karena logika keadilan diinjak-injak. Kepada yang berkuasa, own up to your mistakes. Akui ketidaktahuan, keserakahan, kesalahan, kalkulasi, dan kesalahan hati. Stop gaslighting us. Jangan adu domba rakyat untuk menutupi kesalahan. Get your responsibilities in order. Get your shit together. Beberapa hari ini kita ngeliat ribuan orang turun ke jalanan. Bukan hanya ngebawa spanduk, tapi juga
ngebawa amarah yang udah terlalu lama dipendam. Dan di tengah demonstrasi ini ada yang berusaha memecah belah, jadiin sesama warga negara sebagai kambing hitam, memprovokasi dengan isu-isu yang sengaja dimainkan supaya kita saling curiga dan saling benci. Kita harus sadar, lawan kita bukan sesama rakyat, melainkan sebuah sistem yang dipenuhi keserakahan dan kebodohan di kursi kekuasaan. Karena gak ada satupun nyawa, seperti almarhum Afan Kurniawan, yang pantas melayang hanya demi nutup aib DPR. Gak ada anak bangsa yang pantas mati karena kesalahan itu, kesalahan rasa, dan kesalahan hati para wakil rakyat. Kita harus berdiri tegak, bukan saling tuding, dan memastikan suara kita sampai ke telinga mereka yang berkuasa. Yuhu! Excuse me, sih. Kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat, jajaran pemerintah, Bapak Presiden Republik Indonesia yang terhormat, please show us that you're listening. Dengarkanlah kita. Karena darah rakyat bukanlah harga yang pantas dibayar untuk kebodohan yang berkuasa. Kalau masih ada yang bilang, kan udah sesuai aturan, aku mau jawab. Aturan tanpa rasa adalah kebijakan yang kehilangan jiwa. Indonesia is not okay. Dan tugas kalian yang dipilih dan digaji bukan menari di atas luka, tapi menjahit luka itu. Rakyat gak butuh pejabat yang jago berhitung tunjangan. Rakyat butuh pemimpin yang jago menghitung nurani. Pray for Indonesia.